Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 ingin mempresentasikan proyek dari mata kuliah Introduction to AI yang berjudul Deteksi Spam Email. Perkenalkan, saya Merista Aulia dengan NIM 2024 081036. Perkenalkan, nama saya Jamarisa Pemuda dengan NIM 2024 081054. Oke, yang pertama, latar belakang kami mengambil proyek deteksi spam email ini karena email adalah salah satu media komunikasi paling populer di dunia. Namun sayangnya hampir 45 sampai 85% dari 330 miliar email yang dikirim setiap hari adalah spam. Jadi bukan hanya sekedar gangguan, tapi juga ancaman nyata berupa phishing, penipuan, dan juga malware. Nah, filter spam konvensional mudah banget diakali karena tidak bisa beradaptasi. Maka dari itu, machine learning hadir sebagai solusi yang mampu mengenali pola spam secara otomatis dari data. Proyek kami ingin membangun dan membandingkan dua model klasifikasi, yaitu logistic regression dan juga naive Bayes, yang dimana dua model ini untuk mendeteksi email spam menggunakan kombinasi dataset dari Kaggle dan juga data nyata yang kami kumpulkan langsung dari folder spam email pribadi. Nah, apa sih yang kami ingin capai? Jadi, kami ingin membangun dan membandingkan dua model klasifikasi logistic regression dan juga naive Bayes untuk mendeteksi email spam secara otomatis menggunakan kombinasi dataset dari Kaggle dan juga data nyata dari folder spam email pribadi. Lalu, target kami ingin menentukan model mana yang memiliki performa terbaik berdasarkan akurasi, precision, recall, F1 score yang dimana siap digunakan sebagai sistem deteksi spam yang efektif. Oke, next di sini kita masuk ke dalam slide data yang kita gunakan. Jadi, di sini kita menggunakan dua sumber data yang kemudian kita gabungkan menjadi satu dataset final. Sumber pertama itu adalah dataset publik dari Kaggle bernama Spam Mails Dataset by Venki 73. Nah, jadi dataset ini tuh berisi 5.171 email yang sudah diberi label spam ataupun HAM. Nah, HAM itu merupakan istilah untuk email yang bukan spam atau email normal. Jadi dataset ini bersifat open source dan bisa diakses oleh siapa saja melalui platform Kaggle. Nah, untuk sumber kedua di sini adalah data yang kami kumpulkan sendiri secara langsung dari folder spam email pribadi kami. Kami mengumpulkan sebanyak 24 email spam nyata yang kami terima dari inbox pribadi, lalu menganonimkannya isinya untuk menjaga privasi. Jadi tujuan pengumpulan data ini adalah untuk memastikan model kami itu juga bisa mengenali pola spam yang benar-benar terjadi di dalam dunia nyata. Jadi, dan selanjutnya, kedua dataset ini kami gabungkan melalui proses cleaning dan standarisasi atribut dan menghasilkan dataset akhir kami bernama data spamfinal.csv dengan total 5.195 email. Next, di sini kita masuk ke dalam kategori data. Jadi, dataset akhir kami itu memiliki dua atribut utama. Atribut pertama adalah teks. Nah, teks itu merupakan konten email secara lengkap mulai dari subjek hingga body email. Dan atribut kedua itu adalah label, yaitu kategori email. Jadi label ini tuh terdiri dari dua nilai. Kalau nol itu untuk HAM atau email yang bukan spam, sedangkan satu itu untuk spam. Jadi label inilah yang akan dipelajari oleh model kami selama proses training. Next. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam pre-processing dan juga split data. Jadi sebelum data itu bisa dimasukkan ke model, ada beberapa tahap persiapan yang kita lakukan. Proses ini kita melakukan proses namanya pre-processing. Jadi langkah pertama itu adalah kita mengekstraksi fitur TF-IDF vectorizer. Jadi di sini tuh teks email eh, diubah menjadi representasi numerik yang bisa diproses oleh algoritma TF IDF
atau biasa kita sebut dengan term frequency inverse document frequency. Jadi bekerja untuk menghitung seberapa penting sebuah kata di dalam satu email dibandingkan dengan seluruh koleksi email yang ada. Di sini kami mengkonfigurasikan TF-IDF itu dengan menghapus stop words bahasa Inggris secara otomatis dan juga mengambil maksimal 10.000 fitur dan kita menggunakan unigram dan juga bigram misalnya klik here ataupun free over jadi dianggap sebagai satu unit aja bukan kata yang terpisah. Nah, selanjutnya itu langkah kedua adalah split data. Jadi di sini itu dataset dibagi menjadi dua bagian dengan rasionya itu 80 sama 20. Artinya tuh proporsi spam dan ham itu dijaga tetap seimbang di kedua bagian. Jadi data latihnya itu menghasilkan 4.146 email atau 80% dan data ujinya itu menghasilkan 1.037 email atau 20%. Dan langkah ketiga di sini kami melakukan pengecekan atau memastikan bahwa tidak adanya missing value. Jadi di dalam data set. Jadi tidak ada data yang kosong sama sekali sehingga tidak diperlukan proses dari imputasi. Dan next, pertama di sini kita masuk ke dalam model yang kita rancang. Pertama itu adalah model naive Bayes. Nah, jadi di sini ada tiga. Yang pertama itu kita input layer dulu. Jadi teks email itu diubah oleh TF-IDF vectorizer menjadi vektor numerik hingga 10.000 fitur. Setiap fitur ini merepresentasikan bobot sebuah kata ataupun frasa di dalam email tersebut. Nah, yang kedua itu ada model layer. Nah, disinilah naive Bayes itu bekerja. Jadi, model itu menghitung probabilitas kemunculan setiap kata di kelas PAM dan juga di kelas HAM berdasarkan data latih. Jadi saat ada email baru masuk, itu model mengalihkan probabilitas semua kata yang ada di email tersebut menggunakan teorema Bayes. Jadi misalnya itu kata free akan memiliki probabilitas sangat tinggi di kelas spam. Kalau untuk kata meeting itu akan memiliki probabilitas tinggi di kelas ham. Nah, selanjutnya itu ada output layer. Jadi setelah probabilitasnya itu udah dihitung, nah hasilnya itu kita bandingkan jika probabilitas spam itu lebih besar daripada ham, nah email itu akan diklasifikasikan sebagai spam ataupun sebaliknya. Selanjutnya ini merupakan hasil evaluasi dari model naive Bayes. Jadi setelah model naive Bayes yang dilatih, kami mengujinya menggunakan 1.037 data uji dan hasilnya itu 708 ham itu terdeteksi benar dan 282 spam dengan benar, namun terdapat 27 false positif, yaitu di mana 27 email ham itu yang salah dikira spam oleh model dan 20 negatif, yaitu 20 email spam yang berhasil lolos tidak terdeteksi. eh, Terus total model melakukan 47 kesalahan dari 1.037 data uji. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini dari sisi metrik evaluasinya, jadi hasilnya itu cukup memuaskan karena akurasinya itu mencapai 95%, precision ham itu mencapai 97% dan precision spam-nya 91%. Terus juga recall spam itu 93%, F1 score spamnya 92%, dan EROC dan AUC-nya itu 99,28%, di mana ini tuh menunjukkan kemampuan diskriminasi model yang cukup baik secara keseluruhan. Oops. Nah, selanjutnya ini merupakan hasil analisis dari naive Bayes. Jadi secara keseluruhan ini, model naive Bayes itu terbukti mampu mendeteksi spam dengan performa yang cukup tinggi. Nilai EUC itu sebesar 0,9928 atau 99,28% menunjukkan bahwa model ini hampir sempurna dalam membedakan email spam dan juga ham. Kalau bisa kita lihat di sini kurva dari ROC-nya itu mendekati sudut kiri atas yang merupakan posisi cukup ideal.
Nah, penggunaan bigram pada konfigurasi TF IDF juga terbukti membantu. Jadi frasa ataupun kata atau kalimat yang seperti click here, free over, terus juga act fast itu tidak bisa ditangkap jika hanya menggunakan unigram, tapi dengan bigram. Nah, pola-pola khas spam ini bisa dikenali dengan lebih baik. Nah, kalau dari visualisasi fitur penting, kata-kata yang paling kuat mengindikasikan spam antara lain itu adalah free, click, over, win, discount, price, buy now, dan limited time. Jadi sedangkan kata-kata yang paling kuat mengindikasikan HAM antara lain itu meeting, attach, regard, schedule, please confirm, dan high team. Oke, selanjutnya kita masuk ke arsitektur model logistik regression, di mana ini adalah model kedua. Nah, untuk bagian input layer di sini, teks email akan diubah menjadi vektor numerik oleh TF-IDF vectorizer, yang dimana dia menghasilkan hingga 10.000 fitur yang berisi unigram dan juga bigram. Yang dimana setiap fitur ini akan mewakili bobot kata dalam email. Selanjutnya ada model layer. Nah, untuk setiap fitur itu akan diberi koefisien atau bobot oleh model yang dimana semua bobot ini akan dikalikan nilai fitur lalu akan dijumlahkan. Nah, hasil hasil dari jumlah tersebut itu akan dimasukkan ke fungsi sigmoid yang dimana akan menghasilkan probabilitas antara 0 sampai 1. Lalu yang terakhir ada output layer di sini tertera bahwa probabilitas dari spam itu lebih dari 0,5 dan probabilitas dari HAM itu kurang dari 0,5. Nah, untuk hasil evaluasi logistik regression. Nah, untuk bagian interpretasinya di sini terdeteksi bahwa ada 720 HAM yang terdeteksi benar, lalu ada 297 spam terdeteksi benar. Nah, dan ada 7 HAM yang salah dikira spam. Dan ada 5 spam lolos yang tidak terdeteksi. Lalu untuk bagian evaluasinya di sini terlihat bahwa untuk akurasinya itu berada di angka 98,84%. Lalu untuk precisionnya ada di 98% Untuk di bagian recall-nya ada di angka 98%. Untuk F1 score-nya berada di angka 98%. Lalu untuk ROC, EUC-nya ada di angka 99,91%. Nah, hasil analisis dari model kedua, yaitu model logistik regression, itu berhasil mendeteksi spam dengan performa sangat tinggi, yang dimana AUC-nya adalah 0,9991 atau 99,91%. Yang dimana hasil ini menunjukkan kemampuan diskriminasi yang hampir sempurna. Bisa dilihat di sebelah kiri, kurva ROC itu sangat mendekati sudut kiri atas. Penggunaan diagram pada TF-IDF itu membantu model menangkap frasa khas spam seperti click here, free offer, dan act fast. Nah, model logistic regression ini lebih unggul dibanding naive Bayes karena logistik ini mampu mempelajari hubungan antar fitur tanpa asumsi independensi. Lalu selanjutnya untuk kata indikator spam tertinggi itu berada di kata free, click, offer, win, discount, price, buy now, dan limited time. Lalu untuk uh, kata-kata yang memiliki indikator HAM tertinggi ada di kata meeting, attach, regard, schedule, please confirm, dan juga high team. Nah, logistik ini menunjukkan, model ini menunjukkan bahwa model ini berhasil mempelajari pola kata yang relevan secara kontekstual dari data latih. Nah, perbandingan naive Bayes dari logistik regression. Berdasarkan hasil evaluasi, logistik regression ini terbukti lebih unggul dibanding naive Bayes di seluruh metrik dengan akurasi 95,47. Nah, di sini bisa dilihat di tabel ya bahwa dari akurasi ROC, AUC, precision spam, lalu recall spam, dan juga F1 score, di sini angkanya logistik regression itu lebih unggul dibanding naive Bayes. Nah, serta false negatif hanya 5 dibanding 20 email. Meskipun naive Bayes lebih cepat dalam proses training, logistik regression tetap menjadi pilihan terbaik untuk sistem deteksi spam
yang mengutamakan akurasi dan juga keamanan pengguna. Oke, kesimpulan dari data yang model yang kami lakukan di sini bahwa logistic regression itu terbukti lebih unggul di semua metrik dibanding nah bias. Lalu untuk data representatif di sini kami menggabungkan dataset Kaggle dan data nyata dari folder spam pribadi agar model mewakili kondisi nyata. Lalu keputusan akhir juga tidak sepenuhnya diserahkan kepada model. Jadi dalam pengerjaan ini juga tetap diawasi oleh manusia. Selanjutnya, untuk performa model itu dijelaskan secara transparan melalui visualisasi fitur penting dan juga metrik evaluasi. Dan yang terakhir, evaluasi tidak hanya akurasi, tetapi juga mempertimbangkan false negatif dan juga false positif yang berdampak langsung pada pengguna. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang kami sampaikan terkait proyek deteksi spam email. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.